Let's get started. Number one, Wati didn't love him because he was mean. The underlying word means A. Generous, B. Unkind, C. Humorous, D. Unbelievable. Teman-teman sekalian, untuk dapat mengerjakan soal-soal SKB, guru bahasa Inggris atau soal bahasa Inggris untuk formasi yang lain pada CPNS 2020 ini, kita tidak harus selalu mengerti keseluruhan arti-arti dari soal ataupun pilihan jawaban. Saya akan memberikan tips dan triks untuk dapat membantu kita mengerjakan soal-soal SKB bahasa Inggris. Jadi saya harap teman-teman menonton video ini dari awal hingga akhir sehingga teman-teman mendapat penjelasan yang baik dan jelas dan lengkap. Sehingga di sini saya tekankan yang terpenting di sini bukan pilihan jawabannya, tapi bagaimana prosesnya kita menjawab soal-soal SKB bahasa Inggris nantinya. Ya, di sini teman-teman sekalian, di sini diminta kita mengartikan arti dari mean. Oke. Jadi ini bisa saja diambil dari soal text reading ataupun reading comprehension. Dan di sini tips dan trik yang saya maksud adalah seandainya kita tidak mengetahui ini arti dari mean ataupun generous dan yang lainnya, tetapi kita bisa menggunakan logika dengan mengartikan soal. Karena kebetulan di sini soalnya adalah kata-kata umum. Mari kita artikan. Wati tidak mencintai dia karena dia adalah titik-titik ya. Tentu di sini kita harus mencari persamaan artinya yang berlawanan ya. Maksudnya di sini yang berkonotasi atau berarti negatif. Oke. Di sini perlu saya jelaskan bahwa mean bisa kita kategorikan dalam 3 hal untuk bahasa Inggris ya. Mean bisa sebagai verb atau kata kerja yang artinya adalah berarti ya. Di sini artinya berarti. Bisa juga dia sebagai noun dan bisa juga sebagai adjective. Oke. Sekarang mari kita menggunakan logika untuk mengeliminasi jawaban-jawaban yang salah. Oke. Generous itu artinya murah hati. Jadi maka ini adalah pilihan yang salah atau jawaban yang salah karena tadi di sini sudah pasti dia yang berkonotasi negatif. Pilihan C itu punya sifat humor ya. Jadi maka C juga pilihan yang salah. Pilihan B dan D ini artinya negatif ya, maksudnya yang tidak baik. Unkind artinya tidak baik atau jahat. Sementara D artinya unbelievable, itu artinya tidak dapat dipercaya. Maka yang mana yang lebih benar, unkind atau unbelievable? Tentu di sini ya kita harus memang mencari arti yang sebenar-benarnya. Tetapi paling tidak dengan tips dan trik tadi kita bisa mengeliminasi kesalahan kita ya, meminimasi kesalahan kita. Oke? Jadi di sini mean dia sebagai adjective yang berarti unkind atau jahat. Jadi teman-teman, mean itu bisa ada artinya 3, bisa nanti teman-teman lihat di kamus bahasa Inggris. Oke, jadi for number 1 the answer is B. Next, number 2, choose the sentences below using expression of hope ya. Untuk nomor 2 ini materi bahasa Inggris mengenai congratulations ya, ucapan selamat, dan juga hope and wish. Jadi kita mencari kalimat yang menggunakan ekspresi hope atau harapan. Oke, kita lihat pilihan A. I need a nice house. Aku membutuhkan sebuah rumah yang nice. Ya, itu hanya menyatakan kebutuhan, bukan harapan. Oke. Next, B. I wish I had a nice house. Tentu di sini sudah jelas menggunakan kata wish, maka ini materi mengenai wish. Jadi yang ini pilihan B juga salah. Bagaimana dengan C? I like a nice house ya. I like ini juga merupakan pernyataan tidak spesifik mengatakan harapan. Bagaimana dengan pilihan D? I would like to have a nice house. Teman-teman sekalian, hope itu ya bisa juga kita artikan dengan want ya. I want. Jadi would like juga adalah berarti want. Would like itu bentuk yang lebih sopan daripada want. Jadi for number 2 the answer is D. Okay, next to the number 3,
How to make a sandwich, bagaimana membuat sebuah sandwich. Step 1, prepare all the ingredients and tools. Siapkan semua bahan-bahan dan peralatan. Number 2, lay 2 slice of blank 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 dan seterusnya. Pertanyaannya, what kind of the text is the text above? Ya, jenis teks apa bacaan di atas? Oke, teman-teman sekalian, di sini ada pilihannya 4. A, report; B, recount; C, naratif; D, prosedur. Ya, di sini walaupun kita tidak mengetahui types of text in English, ya, berdasarkan kata-kata ini kita bisa mendapatkan jawabannya. Ya, kita perhatikan report itu laporan, recount ya berarti ada kata kembali, itu menceritakan kembali pengalaman pribadi kita atau pengalaman orang lain. Naratif narasi, cerita ya. Sedangkan prosedur bisa kita artikan tahap-tahapan ya. Jadi jawaban nomor 3 adalah prosedur ya. Prosedur itu tujuannya untuk to give instruction ya, memberikan petunjuk bagaimana step-step melakukan sesuatu atau langkah-langkah melakukan sesuatu. Jadi for number 3, the answer is procedures. Next, for number 4, Bella blank blank the course for 3 months by next week. Ya, A is going to take, B will take, C will have taken, D will take. Ya. Kembali lagi teman-teman. Di sini juga kita bisa menggunakan tips dan triks dalam mengerjakan bahasa Inggris ya di SKB guru bahasa Inggris atau SKB soal bahasa Inggris untuk formasi yang lain ya. Kita perhatikan di sini is going to take dan will take itu artinya sama ya, hanya beda sedikit pemakaian saja. Maka untuk jawaban A and B itu adalah salah atau kurang tepat. Bagaimana dengan B, would take ya? Di sini ada kata next week, sedangkan would ini dalam bentuk past tense ya, kecuali ada dalam beberapa hal kadang would itu bisa untuk menyatakan kesopanan ya, menyampaikan sesuatu dengan cara lebih sopan. Oke? Jadi di sini teman-teman sekalian, ya, ini penting, saya harap teman-teman memperhatikan ya. Di sini kita lihat ada kata for ya, ada kata for, selama. Jadi kata selama itu identik ya, identik dengan tense perfect ya, present perfect atau past perfect. Maka di sini ya pilihannya adalah will have taken ya. Dan ini adalah ciri-ciri time expression untuk present perfect tense atau perfect. Jadi kita artikan Bella will have taken the course for 3 months by next week ya. Jadi future ini tense-nya adalah future perfect. Ya. Bisa kita katakan present future perfect tense ya. Itu artinya suatu kejadian yang sudah dilakukan di waktu yang akan datang. Jadi bila kita artikan, kita masukkan will have taken di sini, maka bisa kita artikan Bella akan sudah mengikuti kursus selama 3 bulan minggu depan ya. Jadi minggu depan itu Bella sudah mengikuti kursus selama 3 bulan. Oke teman-teman, saya juga akan menjelaskan ya. Seandainya di sini kita ingin menggunakan will untuk di sini ya, sumpahnya kita ingin mengatakan Wati akan mengambil kursus yang waktunya 3 bulan minggu depan ya. Maka di sini dia akan menjadi 3-month course. Oke. Jadi di sini dia 3-month course ya. Bisa kita pakai will, tetapi akan ada perubahan di kalimat tersebut dan kata for-nya dihilangkan. Dia menjadi Bella will take ya. Bella will take a 3-month course next week. Bella akan mengikuti atau mengambil kursus
yang waktunya selama 3 bulan, ya kursus itu maksudnya berlangsung dalam 3 bulan. Dia bisa kita katakan paket kursus selama 3 bulan minggu depan. Jadi itu untuk nomor 4. Now we are going to number 5. Your drawing was very good. Ya, I could have done better if I blank 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 more time. A had, B had, C will have had, D would have. Oke. Di sini teman-teman sekalian, ini adalah mengenai conditional sentence. Saya akan memberikan tips kepada teman-teman bagaimana kita gampang mengingat rumus conditional sentence, ya. Ada 4 jenis conditional sentence, ya. Type 1, type 0, type 1, type 2, type 3. Keempat type ini, ya, if clause-nya, jika type 0, dia kita ingat aja ya, kita fokus kepada if clause, ya, atau ada kalimat. Untuk type 0, if clause-nya present tense, oke. Untuk type 1 sama juga, if clause-nya present tense. Type 2, if clause-nya past tense. Type 3, if clause-nya past perfect. Oke. Jadi yang lebih sering ditanyakan itu dalam soal-soal bahasa Inggris atau soal SKB bahasa Inggris, soal SKB guru bahasa Inggris adalah 3 type. Type 1, type 2, type 3. Saya ulangi satu kali lagi. Type 1, if clause-nya present tense. Type 2, if clause-nya past tense. Type 3, if clause-nya past perfect tense. Past perfect tense itu ada kata had, lalu tambah verb 3. Oke, tapi di depannya di sini dia ada could, ya, atau modal verb yang dalam bentuk past tense. Could, should, dan could. Could, should, dan should, ya, should yang seharusnya. Jadi di sini teman-teman sekalian, ya, di sini dia sudah ada could have done, ya. Could have done ini adalah main clause-nya, ya. Jadi kalau main clause-nya itu ada dia present perfect, ya, ini present perfect teman-teman ya, untuk present perfect, maka if clause-nya itu adalah dalam bentuk past perfect, ya. Past perfect sudah saya tuliskan tadi, ini rumusnya. Could tambah past perfect, yaitu had plus verb 3. Maka di sini yang memenuhi, ya, untuk if clause-nya itu yang memenuhi syarat ini adalah yang ada kata had-nya, lalu diikuti kata kerja bentuk 3. Kebetulan kata kerjanya di sini mempunyai, jadi dia sama ya, di auxiliary verb-nya dan juga verb-nya, ya. Jadi jawabannya adalah had, have. Jadi di sini satu dia berfungsi sebagai auxiliary verb, satu lagi berfungsi sebagai kata kerja. So the answer for number 5 is B. Next, number 6, the last number. People blank blank eat fruits and vegetables may have more attractive color skin. A, that, B, which, C, whom, D, whose, ya. Ini adalah materi mengenai adjective clause atau relative pronoun, ya. Mengapa kita katakan adjective clause, ya? Adjective clause itu seperti kalimat tambahan yang menjadi sifat, ya. Di sini kita lihat orang yang titik-titik makan buah, ya. Jadi orang yang apa? Itulah maksud dari penambahan adjective clause-nya itu. Dia adjective clause ini dia mulai dari sini sampai ke sini, ya. Dia menerangkan orang yang bagaimana? Orang yang makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Makanya dikatakan adjective clause, ya. Mengapa juga kadang dikatakan relative pronoun, ya, karena ada kata that, which, whom, whose, ada juga who, ya. Jadi itu dia. Untuk mengerjakan ini, bagaimana kita mengeliminate, ya, saya akan memberikan tips lagi. Bagaimana kita mengeliminate, ya, pilihan yang salah. Ya, kita lihat pilihan whose, ya. Whose itu berhubungan dengan kepunyaan, maka setelah whose harus kata benda. Sedangkan di sini adalah kata kerja. Jadi whose salah. Bagaimana dengan whom? Kalau kita memakai whom, maka yang dijelaskan adalah objek, ya, bukan subjek. Sedangkan di sini yang dijelaskan itu adalah orang, ya. Orang yang bagaimana?
orang yang suka makan buah dan sayuran. Jadi pilihan whom juga salah. Oke, now bagaimana dengan that dan which? Ya, di sini yang bisa saya berikan, which ini hanya dipakai untuk benda. Oke, that bisa dipakai untuk benda maupun manusia. Maka jawabannya adalah A. People that eat fruits and vegetables may have more attractive color skin. Orang-orang yang makan buah dan sayuran, ya, boleh mempunyai, ya, atau mungkin mempunyai kulit berwarna yang lebih atraktif, menarik. Ya, itu penting sekali ya teman-teman. Makan buah dan sayuran, terlebih ketika kita akan menghadapi SKB bahasa Inggris ataupun SKB guru bahasa Inggris. Oke, satu hal lagi yang saya berikan di sini, saya harap teman-teman sabar. Bagaimana seandainya di sini dia seumpamanya bukan manusia, umpamanya binatang atau tumbuhan, umpamanya dogs gitu ya. Ya, bagaimana kita menentukan antara that dan which ya? Tips yang bisa saya berikan adalah, apakah dengan menghilangkan adjective clause ini ya, orang-orang atau kita masih bisa mengerti kalimatnya. Seumpamanya kita hilangkan anjing-anjing ya, maaf teman ya, dogs mempunyai dogs mungkin mempunyai kulit berwarna yang lebih menarik. Dogs yang bagaimana ya? Jadi adjective clause-nya itu sangat diperlukan ya. Tentu dogs yang suka makan sayuran dan buah ya. Jadi ketika adjective clause ini ya, penambahan keterangan ini sangat diperlukan, kita memakai that. Ya, tetap juga memakai that karena adjective clause-nya sangat diperlukan ya. Tetapi ketika adjective clause-nya dihilangkan ya, ketika adjective clause-nya dihilangkan, kita masih bisa mengerti, maka kita memilih which. Okay, that's all I can say for you about this material, and I hope it will be useful for you to help you to face SKB Bahasa Inggris or SKB Guru Bahasa Inggris. Thank you very much for your time to watch my video and my channel. See you on my next video. Goodbye.